Salam sahabat Kabari, senang sekali kita dapat bertemu kembali. Saya percaya Tuhan kita yang mendengar akan segala pergumulan kita, keluh kesah kita, dan juga Tuhan yang mengerti akan tetesan air mata kita ketika kita diperhadapkan kepada pergumulan demi pergumulan. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dialah yang akan senantiasa menyertai, melindungi, memberkati kita semuanya. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan seri mengenai belas kasihan. Dalam seri yang kedua ini kita belajar mengenai belas kasihan. Firman Tuhan saya akan bacakan dari 1 Samuel 1 ayat 17 dan 18. Ayat 17, jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, yaitu Hana, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Kita akan melihat apa sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupan Hana ini. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 2 dikatakan orang ini mempunyai 2 istri. Maksudnya Elkana mempunyai 2 orang istri. Yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Hal inilah yang membuat Hana benar-benar diperhadapkan kepada pergumulan yang berat, dan bukan hanya sekedar status tidak punya anak, tetapi justru hal ini sangat menekan kehidupannya karena kata-kata yang disampaikan oleh Peninah kepadanya. Dikatakan dalam ayat 6 dan 7, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Inilah yang menjadi persoalan yang sangat berat dihadapi oleh Hana. Dan persoalan-persoalan ini dibawa oleh Hana kepada Tuhan. Dikatakan dalam ayat 9, 10, dan 11. Ayat 9, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Ayat 10, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat 11, kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Hal yang positif yang dilakukan Hana adalah dia datang kepada Tuhan, menyampaikan semuanya kepada Tuhan. Seperti ayat yang baru kita baca tadi. Perlu kita memahami di sini semua beban, pergumulan, rasa sakit di hatinya, bahkan kandungannya yang tertutup, semuanya disampaikannya kepada Tuhan. Dan Hana hanya memohon belas kasihan kepada Tuhan. Sebab Hana percaya hanya belas kasihan daripada Tuhanlah yang bisa membuka kandungannya, yang bisa memberikan anak kepadanya. Saking beratnya bebannya itu sampai Hana dikatakan dalam ayat-ayat berikutnya, dia berdoa berkomat kamit, hanya bibirnya saja yang bergetar, yang bergerak-gerak, dan dipandang oleh Imam Eli pada waktu itu. Dikirainya Hana ini sedang mabuk. Tetapi Hana sedang mengalami beban berat dalam kehidupannya. Dia berdoa, sudah tidak sanggup lagi berkata-kata dengan bahasa manusia, hanya bibir saja yang bergerak.
dengan segala beban dan pergumulan yang sedang dihadapinya. Dia hanya meminta belas kasihan Tuhan. Dia hanya meminta supaya Tuhan lah yang membuka kandungannya. Hanya dengan belas kasihan Tuhan dia percaya kandungannya pasti bisa dibuka. Dia pasti bisa memperoleh anak. Setelah itu Hana tidak lagi menangis. Mukanya tidak lagi muram. Dia tidak lagi tidak mau makan. Tetapi dia sekarang mau makan, wajahnya penuh dengan sukacita dan ceria. Karena Hana yakin dan percaya belas kasihan Tuhanlah yang akan membuka kandungannya dan memulihkan hidupnya. Dan kita tahu bersama di dalam kitab 1 Samuel ini bahwa akhirnya Tuhan membuka kandungan Hana dan Hana juga memiliki anak. Nah, itu anak yang pertama yang dinamakan dengan Samuel. Dan berikutnya Tuhan memberikan anak-anak yang lain lagi buat Hana. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, pelajaran buat kita semuanya dari renungan hari ini. Mungkin kita mengalami persoalan kehidupan, tekanan, beban hidup yang menurut kekuatan ukuran manusia kita sudah tidak mampu lagi untuk menanggungnya. Dan karena kita sudah tidak mampu, hanya tetesan air mata sajalah yang senantiasa ada dalam hidup kita. Bagaimana Hana membutuhkan belas kasihan Tuhan untuk membuka kandungannya, untuk memperoleh Samuel. Maka mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa meminta belas kasihan Tuhan. Hanya belas kasihan Tuhanlah yang sanggup untuk menolong, memulihkan, dan juga membawa kita keluar dari setiap persoalan pergumulan yang sedang kita hadapi. Hanya belas kasihan Tuhanlah yang sanggup untuk memberkati kita semuanya. Saya percaya ketika kita datang dengan sungguh-sungguh dan kita sangat butuh belas kasihan Tuhan, maka Allah yang sangat peduli, Allah yang penuh dengan belas kasihan itu pasti akan memberikan belas kasihannya dan menolong serta memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat pergumulan demi pergumulan yang saat ini sedang kami alami. Sahabat-sahabat kabari yang mendengarkan renungan ini, mereka yang sedang bergumul dan memerlukan belas kasihan-Mu Tuhan. Kami yang sangat membutuhkan belas kasihan-Mu Tuhan, kami datang kepadamu, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk kami semuanya. Dan kami percaya hari ini kami pasti akan menerima belas kasihan-Mu, pertolongan-Mu, berkat-Mu, jalan keluar dan pemulihan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima belas kasihan-Mu. Yang percaya katakan bersama, amin.